Mari kita ngobrol di Berujar, Bebas Berujar. Acara ini didukung oleh DPRD Kota Cilegon. Hai, kembali lagi bersama Speak Up Barometer. Ada yang tahu nggak nih sobat, gerbang Pulau Jawa yang berada di bagian barat? Nah, kali ini saya akan mengulas fakta tentang kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Namanya Kota Cilegon, Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Laut Pulau Jawa dan dikenal dengan sebutan Kota Baja. Loh, kok bisa ya Kota Baja? Jadi sobat, sebab Kota Cilegon ini merupakan penghasil baja yang terbesar di Asia Tenggara. Dan ternyata banyak fakta-fakta menarik terkait Kota Cilegon. Well, penasaran tentang kota ini sobat? Berikut 7 fakta menarik tentang Kota Cilegon. Nomor 1. Berperan penting di masa Kerajaan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 sampai 1672, Kota Cilegon ini adalah sebuah kampung kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Dan pada saat itu Kota Cilegon ini berupa tanah rawa loh sobat, yang belum banyak didiami penduduk. Sejak masa Kerajaan Banten dilakukan pembukaan daerah, yaitu Serang dan Cilegon. Kemudian dijadikanlah daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu juga menyebabkan banyak orang yang datang dan menetap di Kota Cilegon. Sehingga masyarakat Cilegon ini menjadi heterogen dengan perkembangan yang sangat pesat. Nomor 2. Dijuluki Kota Baja. Sebutan Kota Baja ini melekat karena Kota Cilegon menjadi kota penghasil baja yang terbesar di Asia Tenggara. Wah, kenapa ya sobat? Dan ternyata PT Krakatau Steel ini sebagai industri baja nasional yang memang berlokasi di Kota Cilegon. Hal tersebut bermula pada tahun 1962, di mana berdiri sebuah pabrik baja Trikora yang digagas Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. PT Krakatau Steel didirikan pada tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1970 di era Presiden Soeharto. Lebih lanjut, PT Krakatau Steel didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengoperasikan proyek industri besi baja bekas bantuan Rusia dan mengembangkan industri baja Indonesia. Hingga saat ini diperkirakan produksi baja di kota ini mencapai sekitar 6 juta ton setiap tahunnya. Nomor 3. Luas wilayah dan penduduk terkecil di Banten. Secara administratif, wilayah Kota Cilegon berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kota Madya Cilegon dengan luas wilayah sekitar 175,50 km persegi. Dan hal tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai wilayah terkecil di Provinsi Banten. Wah, tak hanya soal wilayah aja nih sobat, penduduk Kota Cilegon juga ternyata nggak banyak loh. Di tahun 2020 aja jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 442.803 jiwa. Wah, tahu nggak nih sobat? Dan hal tersebut juga menempati Kota Cilegon sebagai kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Banten. Nomor 4. Masuk 10 besar realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
Kendati pandemi pada COVID-19, nyatanya nih sobat, di tahun 2021 kota Cilegon masuk 10 besar kota atau kabupaten terbaik yang dapat memberikan kontribusi investasi kepada negara. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat menyebutkan nih sobat mengenai PT Lotte Chemical Indonesia yang sempat tertunda, tapi saat ini telah jalan dengan nilai investasi sebesar 60 triliun dan tentunya terletak di kota Cilegon. Nomor 5. Tahun 2019 sebagai kota terkaya ke-6 di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Kota Cilegon pada tahun 2019, data produk kosmetik regional bruto per kapita Cilegon mencapai angka 238,44 juta. Nilai tersebut menempatkan kota Cilegon di posisi ke-6 kota terkaya di Indonesia. Wow, dan tak hanya itu saja nih sobat, Cilegon juga menjadi posisi pertama kota terkaya di Banten berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Rekan Barometer, ternyata sektor andalan kota Cilegon yaitu usaha industri pengolahan dalam perekonomiannya dengan kontribusi sebesar 54,28%. Nomor 6. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak adalah salah satu akses vital dari jalur transportasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Setiap hari ratusan perjalanan feri ini melayani penyeberangan melewati Selat Sunda, baik arus kapal penumpang maupun barang. Wah, dan ternyata nih sobat, pelabuhan yang terletak paling ujung barat Pulau Jawa ini adalah pelabuhan penyeberangan antar pulau pertama di Indonesia. Wah, tahu nggak nih sobat? Dan menurut catatan sejarah, dahulu pelabuhan yang bernama Pelabuhan Karangantu di Banten ini menjadi pintu gerbang perdagangan internasional di Indonesia yang menyambut kapal asing dari Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat, Belanda, hingga Portugis. Nomor 7. 80% industri kimia nasional ada di kota Cilegon. Wah, ternyata kota Cilegon tak hanya tentang baja aja nih sobat. Nyatanya Badan Penelitian dan Pengembangan atau bisa disebut dengan Litbang, Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2019 lalu mencatat sekitar 80% industri kimia nasional terdapat di kota Cilegon. Tapi ya sobat, Kepala Pusat Litbang, Kualitas dan Laboratorium Lingkungan KLHK Republik Indonesia, Herman Hermawan mengatakan kota Cilegon belum memiliki laboratorium lingkungan untuk memeriksa industri yang tidak ramah lingkungan dan dapat menimbulkan dampak buruk. Keberadaan laboratorium lingkungan bisa dikatakan hal paling urgent yang mesti dimiliki pemerintahan kota Cilegon. Karena ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Wah sobat, kali ini kita dorong sama-sama ya. Semoga tahun ini laboratorium lingkungan bisa direalisasikan oleh pemerintah. Well. Demikian 7 fakta video tentang kota Cilegon. Semoga bisa bermanfaat untuk semua sobat Barometer. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Tetap dukung channel kami ya, agar bisa menghadirkan video-video selanjutnya. Dadah! Bertemu lagi bersama saya Mega, masih di Brujar. Saya kebetulan hari ini sedang membersamai seorang pemuda, tapi dia adalah anggota legislatif 2 periode. Kita ada di mana ini bro? Di Brujar. Brujar itu apa sih? Brujar. Bebas. Bebas, Brujar. Tepuk tangan yang mana? Sepi sekali. Netizen yang ada 20.000 orang ini.
Sore ini saya sedang bersama apa nih? Dipanggil Bapak nggak cocok, terlalu bapak-bapaan. Kang Bro. Dewan saja Oh, lah. Kang aja ya. Kang Dewan saja. Saya sedang bersama Kang Andi Kurniadi. Gimana, apa kabar keadaan hari ini? Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Yang pasti harus selalu semangat karena membawa aspirasi masyarakat. Wih, luar biasa. Nah, sebelum ngobrol lanjut, boleh dong kenalan dulu sama penonton Berujar. Perkenalkan diri. Apa yang harus saya kenalkan ini? Kayaknya kalau di kota Cilegon semuanya sudah tahu mungkin ya. Agak sombong gitu ya. Sombong ya Bapak. Kenalan dulu dong. Iya baik. Profil saya ya, harusnya profil itu nanti setelah kita itu sudah wafat itu barusan profil karena sudah berhenti yang namanya profil itu. Tapi saya akan perkenalkan profil saya hari ini ya. Saya Andi Kurniadi dari partai fraksi Nasdem PKB yang alhamdulillah saya sudah 2 periode menjabat gitu. Dan sekarang saya di legislatif di Komisi 4 yang dulu 2,5 tahun saya di Komisi 3 sebagai wakil, sekarang saya di Komisi 4 sebagai anggota. Tapi saya mendapatkan kepercayaan baru dari teman-teman kedewanan dan terutama dari fraksi Nasdem PKB serta Partai Nasdem. Saya menduduki jabatan Ketua Bamperda gitu. Ketua Bamperda. Baik. Berarti nanti boleh dong anggota Bamperdanya karena ketuanya udah di sini. Ya. Anggotanya saya pinjem. Loh, mau dibawa juga nggak masalah. Saya pinjem karena kan ngobrol-ngobrolnya mengupas tuntas soal Bamperda itu. Ya, silahkan. Sekarang ketuanya dulu. Jadi sudah 2 periode menjabat sebagai anggota legislatif. Pertama dari partai apa tuh? Dulu saya dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar, terus saya pindah ke Partai Nasdem. Kata orang tua saya dulu gitu loh. Kata orang-orang tua terdahulu itu, mencari guru tuh jangan sekali. Jangan sekali dan jangan satu. Kalau bisa cari guru yang lainnya gitu. Jadi dari Partai Golkar, saya akhirnya mencari guru yang baru gitu. Dapatlah di Nasdem ini gitu. Nah, itu gurunya gitu. Dan ya alhamdulillah semenjak saya dari Partai Golkar, saya juga berterima kasih karena Golkar partai pertama yang membesarkan saya waktu di kancah perpolitikan Kota Cilegon. Dan alhamdulillah dan yang kedua ini juga saya masih dipercaya oleh masyarakat dan saya membawa seluruh aspirasi masyarakat yang dahulu dari Golkar sekarang dari Nasdem gitu. Begitu. Jadi di Nasdem lebih nyaman dan nanti periode yang akan datang yang ketiga berangkat dari Nasdem juga. Kalau nyaman, dua-duanya nyaman. Saya tidak menafik kemungkinan kalau misalkan di Golkar dengan caranya mendidik seluruh kadernya dan di Nasdem juga dengan caranya mendidik kader-kadernya seperti apa gitu. Bentar lagi kan 2024 nih. Udah prepare belum sih untuk yang akan datang? Prepare apa ini? Pencalonan yang akan datang. Pencalonan yang akan datang. Itu dari Partai Nasdem nih? Oh, Nasdem ya. Jadi gini, kalau untuk masalah prepare itu yang pasti kita sudah ada konsolidasi dengan seluruh kader dan kita juga sudah banyak tahapan-tahapan yang dilalui untuk bagaimana caranya nanti pemenangan di 2024 gitu kan. Nah, dan ya insya Allah kita optimis bahwasanya Nasdem di 2024 nanti akan menjadi salah satu unsur pimpinan di Kota Cilegon untuk di legislatifnya ya gitu. Dan kita juga ada target itu 8 kursi lah. Target Nasdem 8 kursi. Ya syukur-syukur bisa lebih lah gitu. Karena kita ingin juga mempunyai sosok
eh, di kancah wali kota Kota Cilegon nanti dari Partai Nasdem yang memang memenuhi satu tiket. Itu tujuan kita gitu. Dan nanti kita juga ingin ada salah satu itu dari Partai Nasdem sendiri kadernya yang ingin kita usung. Apakah itu nanti siapa? Coba kita nanti lihat di 2024. Rahasia. Lah masih rahasia dong. Nanti kalau saya sebutkan sekarang nanti nggak asik lah, Nggak seru ya. nggak seru, nggak ada itunya. Udah bocor. Baiklah, karena sekarang Kang Dewan ini menjabat sebagai ketua Bapemperda, boleh dong diceritain Bapemperda itu apa sih? Terus fungsinya di legislatif itu, di legislatif dan eksekutif itu apa? Boleh dong diceritain. Ya, Bapemperda itu secara umum itu membahas atau mengkaji seluruh raperda yang masuk untuk menjadi perda, gitu kan. Usulan dari eksekutif atau usulan inisiatif dari anggota DPRD itu dikaji terlebih dahulu di Bapemperda untuk melakukan pembahasan. Setelah melakukan pembahasan, nanti akan dibentuk pansus yang nanti akan setiap masing-masing fraksi itu akan mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk mana sih yang akan dibahas, gitu. Karena untuk masalah raperda ini kan masalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak, hajat Kota Cilegon yang nanti itu bisa atau tidak memenuhi kebutuhan dasar-dasar dari Kota Cilegon tersebut. Dan itu awal mulanya dari raperda itulah dan masuk ke Bapemperda itu. Gitu. Berapa produk yang dihasilkan oleh Bapemperda? Kalau berapa produk di tahun ini aja ya, saya akan ceritakan karena saya baru masuk di Bapemperda per September dan alhamdulillah juga kata saya tadi saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua Bapemperda. Itu sudah ada 18 raperda yang masuk dan sisa 6. Sisa 6 ini yang terakhir itu sisa 3. Sisa 3 yang akan dibahas ini raperda pendidikan, terus raperda pencabutan trayek dan terakhir inisiatif dari dewan gitu. Kaitan dengan reses. Jadi target itu memang harus rangkum ya? Ya karena kualitas Bapemperda itu bisa bisa dijadikan sebuah kesuksesan bila seluruh tahapan itu sudah selesai. Tidak ada lagi menyisakan raperda yang sudah masuk di DPRD. Fungsi Bapemperda kan itu pada dasarnya. Berarti kan sebelum Kang Andi, ketua sebelumnya kan Ahmad Effendi juga dari Nasdem. Oh iya dong. Berarti ini hanya melanjutkan program beliau atau ada program-program baru yang sudah dibuat daftarnya sama ketua yang sekarang, Kang Andi? Gini, saya melihat banyaknya program yang dilakukan oleh senior saya, Ahmad Effendi dari Partai Nasdem itu banyak yang bagus programnya. Jadi saya tidak akan merubah program yang memang itu sudah berjalan dan sudah menurut saya cukup baik dan bagus gitu. Jadi saya tidak akan merubah program itu. Bila pun ada, saya akan menambahkan programnya, bukan merubah programnya. Iya, haruslah, harus di-upgrade programnya yang ada gitu. Dan saya juga masih banyak sedikitnya minta bantuan kepada ketua yang lama Ahmad Effendi untuk membimbing saya di Bapemperda karena beliau dulu menjadi ketuanya dan sekarang saya ya adanya hal-hal yang tidak bisa saya pahami juga saya bertanya dulu kepada beliau. Maklum saya baru baru 2 bulan nih. Ya. Jadi sharingnya lebih enak lah ya. Lebih enak gimana nih? Ngobrol sharingnya tentang Bapemperda lebih enak karena ketua yang lama. Oh iya. Rumah kan. Iya. Nah, Gitu. Terus Kang Andi, gimana sih seorang anggota legislatif bisa menjadi bagian atau anggota Bapemperda itu? Apa dipilih, voting, atau itu memang kebijakan dari partai sih sebenarnya? Iya. Kalau misalkan kita berbicara
pimpinan di legislatif, kita berbicara itu adalah produk politik yang harusnya kita ketahui. Produk politik itu memang disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di legislatif dan itu kolektif kolegial. Nah, dari situ barusan itu diberikan bola panasnya kepada fraksi dan mungkin juga disampaikan kepada DPD. Siapa sih yang nanti akan menjabati posisi-posisi politik tersebut? Itu. Setelah itu ya diparipurnakan dan itu terjadilah seperti itu. Jadi itu ada di partai ya? Ya, ya. Kok bisa sih anak muda jadi ketua Bapemperda memimpin teman-teman yang mungkin umurnya belum senior? Gimana rasanya? Gimana kok bisa jadi ketua sih gitu? Ya. Ini bukan mainnya ya, tapi kok bisa si anak muda memimpin sebuah badan internal di Iya. legislatif. Itu hebat loh. Jabatan bergengsi loh Bapemperda itu dan bisa didapatkan oleh Nasdem kan. Nah, itulah. Keren ya? Nasdem keren lah. Maka dari itu kata saya, Ibu umur berapa? Saya 36. 36. Masih muda dong ya, walaupun agak sedikit tua kan. Bangga nggak kalau ada anak muda yang bisa berkreasi? Saya bangga, maka saya bangga banget ngobrol sama Kang Dewan ini. Nah, Selain menjadi ketua Bapemperda, maka pertanyaan saya kok bisa masih muda, tapi terpilih atau bisa menjabat dapat amanah untuk menjadi ketua Bapemperda. Alasannya apa gitu loh? Gini, saya terangkan lagi di awal kenapa saya berbicara mencari guru itu jangan satu. Mencari guru itu coba cari guru-guru yang lain untuk melihat dan mempelajari sisi baiknya, sisi baik buruknya gitu. Nah, di Nasdem itu saya dipercaya alhamdulillah, padahal di situ ada 2 senior saya yang siapa sih yang tidak mengakui mereka. Tapi mereka memberi kesempatan kepada saya tidak hanya belajar, tapi juga untuk mengetahui dan menguasai seluruh produk yang ada di DPRD. Itu maksud yang saya utarakan di awal gitu loh. Kita mempunyai kesempatan bila kita di tempat yang tepat, itu saja. Kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan kalau kita hanya menempati posisi yang memang tidak tepat gitu. Jadi itu kenapa saya bisa, ya lagi-lagi saya dikasih kepercayaan oleh 2 senior saya dan DPD untuk ya Anda bisa gitu. Tapi keren loh Kang Dewan ini nggak malu untuk mengatakan saya belajar, saya diberi kesempatan. Itu nggak banyak orang yang bisa mengungkapin itu gitu loh. Terlebih sudah punya jabatan dan posisi. Yang ada ya kalau orang sini sih bahasanya ketekih ya. Tapi saya melihat dari sosok Anda ini apa ya, nggak sombong gitu. Saya nggak sombong dong. Jadi dapat ilmu, dapat kesempatan dari sesama anggota legislatif juga mengakui. Itu jarang dimiliki oleh orang lain. Ya, apa yang harus saya tutupi dari sebuah ucapan? Kalau misalkan kita berucap, kita ini udah bisa, bohong. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti di dalam kehidupan, apalagi di dalam kedewanan ini. Saya kalau misalkan harus dibilang saya paham, saya tidak sepenuhnya paham. Tapi kalau misalkan saya dituntut harus belajar dan untuk paham, saya akan lakukan itu. Dan karena saya dikasih kesempatan, saya akan lakukan itu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi ketua Bapemperda, dan saya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Cilegon. Itu saja. Itu. Jadi, Kang Dewan, kalau di Belajar ini kameramen suka latah pengen pertanyaannya. Terus? Dia sudah nggak sabar mau bertanya. Silakan kameramen, mau bertanya apa? Boleh Kang Dewan, ini kan lagi rame-rame nih mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ya. Jadi menurut Kang Dewan ini kan kemarin Cilegon tuh jadi apa ya, mengikuti Sportprof tuh juara. Betul. Mungkin ya posisinya rada-rada ke bawah lah. Terus ya kenapa kan ini ada peraturannya nih Sportprof ini.
dibikinlah mungkin peraturan yang rata-rata jangan rata-rata peraturan ini old school ya, prioritas terus SKSK ada yang sedikit mengolahragakan lah tentang tema-tema olahraga gitu. Terus sebagai kawan ini sebagai tokoh masyarakat anak muda lah gitu, kira-kira kiat-kiat apa nih untuk bisa nih mendorong anak-anak muda Cilegon untuk bisa kayak olahraga, apalagi lagi ke dunia lagi nih, itu bagaimana kiat-kiatnya kan? Ya, pertanyaannya bagus, cuman agak sulit saya jawabnya. Gini, Kang, olahraga itu sekarang adalah ajang prestasi untuk anak muda, betul. Karena kebanyakan anak-anak muda itu tidak fokus di kancah perolahragaan, malah di kancah pendidikan yang berbasis materi, gitu kan. Kemarin saya waktu rapat anggaran, saya sudah meminta kepada wali kota, ketua DPRD, Isok Mi'raj, dan satu lagi kepada Pak Sekda untuk memperhatikan atlet-atlet kita yang memang mempunyai prestasi. Sekarang kota Cilegon ini banyak mendapatkan medali emas, perak, perunggu loh. Tapi tidak ditompang dengan alat-alat pelatihan mereka. Itu miris bagi saya. Sarana dan prasarana memang sangat kurang. Jadi kalau misalkan saya harus membuat aturan itu, saya akan diskusikan nanti sama Dispora. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Lagi-lagi kita terbatas dengan anggaran. Karena saya juga masuk di badan anggaran gitu loh. Ya kalau bisa nanti Kang, saya akan lakukan terobosan untuk Dispora, bagaimana caranya untuk menyikapi permasalahan dan persoalan-persoalan yang ada, khususnya atlet ya, gitu. Karena kalau misalkan atlet kota Cilegon itu bisa memenangi juara atau mendapatkan medali-medali yang ada, yang harum juga kota Cilegon, bukan kota-kota yang lain gitu. Dan itu Cilegon bisa dijadikan nanti ajang pencetak atlet terbaik. Harus menjadi persoalan. Itu sudah jadi cerita yang ini sebenarnya. Ya, tapi ya itulah kira-kira semoga nanti kalau terpilih lagi itu bisa jadi salah satu regulasi yang akan dibahas dan diaplikasikan ke masyarakat. Iya. Jadi kita harus doain nih biar terpilih lagi nanti di 2024. Amin. 2024 dan Ya kalau wali kota yang langsung dari Nasdem pasti bisa loh. Bisa lah. Doa lah. Oke lah kalau begitu. Ya karena beliau ini sibuk dan menyempatkan silaturahmi ngobrol ya hari ini. Saya nggak mau ganggu waktu karena tetap harus ketemu sama masyarakat kan. Betul. Saya hanya golongan masyarakat kecil. Jadi golongan masyarakat besar tetap harus di silaturahmi. Oh, ini. sama saja lah, sama saja. Mengucapkan terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ke bareng Gujar. Apa ada pertanyaan lagi, Pak Kameramen? Cukup Pak Kameramen. Bapak ini nanti mau ngadain ini Turnamen ya. Turnamen apa itu? Turnamen Kelereng. Turnamen dukun. Ya waktu kecil itu sering saya main kelereng itu. Tapi kayaknya olahraga bukan olahraga sih, permainan-permainan zaman dulu kalau di turnamenin keren juga. Dimunculkan lagi lah kayak main boy-boyan, kelereng, ya. Itu asli juga tuh. Jampu, gobak segala ya. Gobak sodor kan. Iya. Ini yang lagi lah yang kayak gitu. Itu gimana ya? Di zaman sekarang itu sudah banyak perubahan zaman. Mau pakai gadget. Juga. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin tidak bisa kita dapatkan di zaman-zaman yang sekarang. Ya kenapa? Lagi-lagi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak mungkin mundur di zaman yang bisa dibilang zaman yang menyenangkan pada saat kita berumur 5 sampai 6 ya zaman SD lah gitu. Untuk nostalgia ya kita kayaknya anak-anak sekarang itu nggak seasik anak-anak yang dulu gitu. Kalau begitu ada pesan-pesan nggak sih buat anak-anak muda di luaran sana
Karena kan pasti melihat nih anak masih muda, kok bisa ada di sini. Berarti mereka juga punya kesempatan yang sama. Iya. Share dong. Baik, kalau saya punya sedikit pesan dan kesan untuk semua anak muda, saya akan berbicara masalah itu aja deh, dengan pepatah saja ya. Kita jangan pernah bersembunyi di tempat yang terang. Paham nggak artinya? Enggak ya? Bersembunyi di tempat yang terang itu artinya kita membodohi diri kita sendiri. Contoh seperti ini, saya punya urusan dengan Ibu Mega, saya tuh selalu berkoar kepada orang-orang, ini yang namanya Mega mana? Dia punya urusan dengan saya. Gitu kan. Nah, pada saat saya bertemu Ibu Mega, saya hanya diam. Dan tidak mau menyelesaikan masalah. Nah, makanya itu, jangan bersembunyi di tempat yang terang. Nah, dan di situ juga anak muda harus selalu mau mengungkapkan apa yang memang menjadikan itu sebuah kebenaran dan unek-unek yang ada. Kalau misalkan pemerintah salah, katakan salah. Kalau memang pemerintah benar, ya alhamdulillah, kan begitu. Jadi jangan ragu untuk anak-anak muda itu selalu menyuarakan apa yang menjadikan aspirasi dari anak muda tersebut. Karena dulu juga saya sama, menjadi orang yang tertutup dikarenakan malu untuk mengucapkan sesuatu, malu untuk membenarkan bahwa saya ini benar gitu. Dan saya juga malu untuk mengatakan kalau semua ini adalah hal yang tidak bisa untuk diperjuangkan. Kenyataannya sekarang bisa, anak muda itu bisa, banyak anak muda yang bisa berkreasi sekarang. Jadi itu saja, jangan pernah bersembunyi di tempat yang terang. Harus bisa menempatkan diri itu. Itu adalah pesan dari Ya. orang anjingnya. Ya begitu berujar. Baiklah, karena obrolan kita terbatas, Oke. kita akhiri. Baiknya gini, saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk silaturahmi dan ngobrol-ngobrol bareng. Semoga ada kesempatan lain di waktu yang lain juga, atau mungkin dengan nanti beda lagi posisinya, entah menjabat sebagai apa, kan kita nggak tahu. Oke. Terima kasih ya telah menyempatkan waktu. Baik. Yang saya tahu Partai Nasdem itu partai yang keren. Ya, Nasdem itu partai yang keren. Jadi terus kreasi lah. berkreasi dan terus berjuang. Semoga apa yang ditargetkan sama partai dan diri pribadi dapat terrealisasi. Dulu ibu dari Golkar kan? Dari Nasdem kan? Oh iya. Oh lah iya. Makanya ibu bilang keren ini. Kalau bisa bilang nggak keren ini bahaya ini. Gitu. Yang keren. Tapi sekarang masih di Nasdem? Masih di Nasdem? Saya di podcast Berujak. Saya di podcast Berujak saja. Baiklah, kita tutup saja obrolan ini, teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast saya berikutnya. Berujar, bebas berujar. Bebas berujar. Oke.